Seperti biasanya kita melaksanakan kajian di subuh hari Sabtu setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan menjadi sarana untuk menambah iman kita dan wawasan serta pengetahuan kita, juga sekaligus untuk menambah amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin yang sangat bahagia, kajian kita yang lalu di surah Fussilat dari ayat 30 dan berapa ayat setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ayat yang menjelaskan tentang istiqamah dan keutamaan orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua sadari bahwa kita hidup di dunia ini ya 1001 macam masalah, 1001 macam problema dan ujian yang akan kita hadapi, sehingga dibutuhkan untuk kita ya istiqamah. Demikian juga persoalan istiqamah ini terkait dengan persoalan hati, karena hati ini qalb itu adalah wi'aul iman, tempatnya iman. Dan terkadang ya iman itu menguat, juga iman itu terkadang ya melemah. Dan hati ya dalam bahasa Arab namanya qalbun, jamaknya adalah qulub. Kenapa ya qalbun itu dikatakan qalb? Litaqallubihi, karena suka bolak-balik. Qallaba yuqallibu artinya bolak-balik ya. Makanya karena suka bolak-balik ya, dia dikatakan qalb. Dan qalbul abdi baina usbu'ai min asabi'ir rahman. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa hati seseorang itu berada di antara dua dari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Allah ya membolak-balikkan hati seseorang sesuai dengan yang dikehendakinya. Maka ya, pembahasan tentang masalah qalb itu menjadi pembahasan yang sangat penting ya, karena dia adalah wi'aul iman, tempatnya iman bercokol. Dan tabiat kehidupan kita banyak menghadapi ya tribulasi, banyak menghadapi ya tantangan. Kita ya menghadapi kehidupan yang begitu banyak masalahnya, sehingga dibutuhkan untuk ya kita tetap memiliki iman yang kuat ya, sehingga kita tidak terjebak korban daripada berbagai macam ujian, fitnah ya, dan problema yang kita hadapi dalam hidup ini. Jamaah yang sangat bahagia, ya kesempatan ini kita akan ya sebutkan beberapa ya kiat atau sarana yang perlu kita perhatikan agar kemudian kita bisa istiqamah
dan komitmen di atas jalan kebenaran. Tapi sebelum saya menjelaskan kiat-kiat ini, saya mengantar dulu ya, dengan satu kisah yang sangat menarik dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang komitmen, istiqamah dan sabat di atas jalan kebenaran. Kisah ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab di tahun 19 Hijriah. Umar bin Khattab mengutus pasukan untuk memerangi Rum. Dan bukan ini pertama kalinya peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Kalau Rum ya, kata istilah Rum itu dalam istilah Arab atau istilah dalam hadis, kan disebutkan dalam hadis ya. Rum itu adalah Eropa Barat ya, bukan Romawi ibu kotanya Italia ya, tapi dia termasuk Italia itu kan Eropa ya. Jadi ya, istilah Rum itu adalah Barat atau Eropa, dan termasuk juga di dalamnya adalah Amerika. Dulu bangsa Romawi ini ya pernah menguasai separuh dari dunia Arab. Kemudian separuhnya itu wilayah timur itu dikuasai oleh Persia. Ketika datang Islam, lalu kemudian menyebarkan dakwahnya, maka terjadilah benturan-benturan. Di antaranya adalah perang dengan bangsa Romawi. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab di tahun 19 Hijriah itu, ya beliau mengutus pasukan kaum muslimin ya untuk memerangi bangsa Romawi. Dan Kaisar Romawi waktu itu ketika dia mendengarkan bahwa ada pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk menyerang mereka, dan dalam momen-momen peperangan sebelumnya mereka selalu kalah walaupun jumlah mereka banyak dan jumlah kaum muslimin sedikit, mereka selalu kalah. Akhirnya Kaisar Romawi mengatakan, menginstruksikan kepada panglimanya, kalau nanti terjadi peperangan, usahakan tangkap dan tawan kaum muslimin, karena saya mau melihat bagaimana kepribadian mereka yang sesungguhnya. Dia sudah mendengarkan informasi, Kaisar Romawi ini sudah mendengarkan informasi tentang bagaimana kualitas kepribadian kaum muslimin, dan itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa dikalahkan. Cuma dia mau lebih takkid lagi dan melihat langsung bagaimana saksiyah kaum muslimin. Karena tentu berita tidak sama dengan apa yang disaksikan langsung. Maka dia pesankan kepada panglimanya, usahakan kalau bisa nanti tangkap dan tawan pasukan kaum muslimin. Nah, setelah betul terjadi peperangan, betul terjadi beberapa orang sahabat dan pasukan kaum muslimin yang tertangkap oleh pasukan Romawi, jadi tawanan. Selesai peperangan, mereka ini yang jadi tawanan itu dibawa menghadap kepada Kaisar Romawi. Lalu kemudian dari situ dia menyaksikan dan melihat langsung bagaimana saksiyah, bagaimana kepribadian, bagaimana perilaku, bagaimana kekuatan iman
ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian termasuk Kaisar Romawi menyaksikan bagaimana komunikasi dan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Ibadah mereka, salat mereka, zikir mereka, baca Quran mereka luar biasa. Lalu kemudian ya, Kaisar Romawi ini mendatangi ya, salah satu di antara tawanan tersebut, dan dia menawarkan satu tawaran yang harapannya kalau tawaran ini diterima oleh orang ini, maka ini adalah keberuntungan bagi bangsa Romawi. Apa tawaran itu yang ditawarkan oleh Kaisar Romawi kepada salah satu di antara tawanan dari sahabat itu? Dia mengatakan, ya, saya mengajak kamu, saya menyeru kamu untuk masuk Kristen, dan kalau kamu terima tawaran saya ini, saya akan bebaskan dan saya akan lepaskan dari tawanan. Kamu bisa pulang, kamu bisa bebas. Ya. Ketika dia ditawarkan dengan tawaran ini, langsung dijawab oleh sahabat ini dan mengatakan, saya mati 100 kali mati, jauh lebih saya cintai daripada apa yang kamu ya tawarkan kepada saya. Kaget ya Kaisar Romawi melihat bagaimana ya istiqamahnya, bagaimana sabatnya, bagaimana teguhnya pendirian ya sahabat ini. Dia mengatakan, saya lebih baik mati 100 kali ya, dibanding dengan menerima ya, dan merespon ajakan kamu untuk masuk Kristen. Kemudian dia katakan lagi, Kaisar tadi mengatakan lagi, kalau kamu mau terima ajakan saya akan bagi semua kekuasaan saya ini. Kekuasaannya kan kekuasaan Eropa seluruhnya, dan kemudian dunia Arab, separuh dari dunia Arab mereka kuasai. Ya. Dia mengatakan, saya akan bagi kekuasaan saya ini ya kepada kamu kalau kamu menerima ya ajakan tersebut. Diangkat jadi penguasa. Separuh dari ya kekuasaan ya Kaisar Romawi akan diserahkan pada sahabat ini kalau dia merespon dan menerima ajakannya. Apa jawabannya? Jawabannya dengan tegas dan mengatakan, jangankan separuh dari kekuasaan kamu, kekuasaan ya bangsa Romawi dan kekuasaan ya Arab, bahkan di luar Arab, diserahkan kepada saya seluruhnya untuk saya merubah keyakinan dan agama saya, tidak mungkin. Kita sekarang kita melihat ya orang-orang sekedar untuk mencari dunia saja, yang sedikit mereka korbankan akidah dan keyakinannya. Ini diberikan ya kekuasaan, yang kekuasaan pada saat itu seluruh Eropa dan kemudian separuh dari Jazirah Arabia dibagi untuk dia berkuasa ya, tapi dia tidak bergeming sedikit pun ya menerima ya tawaran dan ajakan tersebut, karena kekuatan iman yang ada dalam hatinya. Dia lebih mencintai mati dan lebih mencintai akhirat ya daripada ya dunia dan segala isinya. Akhirnya kemudian Kaisar Romawi ini ya putus asa menghadapi seorang sahabat ya seperti ini. Ya. Ditawari untuk dibebaskan, ya, dia tidak mau terima. Dia mengatakan, saya lebih baik mati sampai 100 kali dibanding dengan saya terima ajakan kamu. Ditawari kekuasaan, ya ternyata juga tidak bergeming sedikit pun. Akhirnya kemudian ya dia panggil menteri-menterinya untuk rapat. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada orang ini supaya bisa ya menerima ajakan dan seruan kita. Akhirnya kemudian mereka rapat, lalu kemudian hasil rapat mereka temukan bahwa jalan untuk menjatuhkan seseorang ya, dari keyakinannya itu adalah dengan syahwat wanita.
Akhirnya kemudian mereka sepakat kalau demikian ya kita ya serahkan kepada orang tersebut ya seorang wanita. Maka Kaisar Romawi ya memerintahkan ya menterinya untuk mencarikan wanita yang tercantik di Eropa. Ya, kalau kita sekarang apa namanya itu? Salama. Ada pertanyaan, ada biasa pertandingan wanita tercantik ya, Indonesia tercantik di dunia, Miss Universe ya. Jadi dicari itu yang juara 1 itu Miss Universe di Eropa, didapat, lalu kemudian ya dihadapkan kepada Kaisar, lalu kemudian Kaisar mengatakan tugas kamu adalah menggoda orang tersebut dan kamu akan diberikan bayaran yang cukup besar, diiming-iming dengan bayaran yang sangat besar pada wanita ini. Yang penting bagaimana dia ya menggoda dan menjatuhkan ya orang tersebut. Lalu kemudian ya sahabat ini ditaruh di sebuah ruangan yang gelap, yang tertutup rapat, dan kemudian wanita yang cantik tadi itu disuruh masuk ke dalamnya, dikunci rapat, dia kunci rapat. Di dalamnya naudzubillah ya wanita ini ya membuka semua pakaiannya. Lalu dia mendekat ya kepada sahabat, tapi setelah sahabat ya melihat wanita ini, beliau langsung menutup matanya dan ya melarikan diri, lari ke pojok sana. Tidak mau mendekat, tidak mau didekati oleh wanita itu. Dan dia hanya mengatakan ma'adzallah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kira-kira seorang sahabat yang berada pada puncak kelaki-lakiannya di usia sekitar 35 tahun ya. Puncak kelaki-lakiannya. Tambah daripada itu sudah beberapa bulan pisah dengan istrinya karena pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang tua seperti saya ini mungkin ya masih bisa yang Anda sudah tua ya. Tapi ini pemuda ya. Pemuda sahabat ya. Masih pada puncak-puncak kepemudaannya, didatangi oleh wanita yang tercantik, lalu kemudian dia menyerahkan dirinya kepada dia, bahkan dia yang menggoda. Tapi subhanallah, dia lari ke ujung pojok sana. Setiap dia lari ke pojok sana, diikuti lagi oleh wanita tersebut. Dia lari lagi ke pojok sana, diikuti lagi, dan seterusnya, sampai ya semua cara yang ditahu oleh wanita itu untuk menjatuhkan laki-laki dia sudah pakai, dia sudah lakukan ya. Tapi ternyata ya beliau tidak bergeming sedikit pun, beliau tidak ya tertarik sedikit pun ya. Maka ya terakhir ya setelah putus asa wanita itu, akhirnya dia berteriak dan mengatakan keluarkan saya. Lalu kemudian di luar ya kamar itu, di luar kamar itu sudah ya kumpul ya, kalau kita bahasa kita sekarang para wartawan yang suka menyebarkan berita ke sana kemari. Dia sudah kumpul mau mencari ya berita tentang ya orang ini ya, lalu kemudian dia sebarkan. Ternyata ketika wanita itu dikeluarkan ya, mereka para wartawan bertanya bagaimana ya hasilnya, supaya kami bawa ya, kami sebarkan apa yang terjadi pada ya orang tersebut. Wanita itu mengatakan, saya tidak tahu apakah saya ini ya manusia ya ataukah dia yang bukan manusia. Karena dia sudah lakukan semua cara yang dia tahu untuk menggoda laki-laki, ternyata tidak bisa, tidak tergoda sedikit pun. Ya. Saya tidak tahu apakah saya ini ya manusia yang dimasukkan ke dalam ya ruangan itu atau ya orang itu bukan manusia. Karena kalau manusia biasa pasti ya tergoda. Ya, manusia biasa pasti, jangankan seperti itu. Ya, wanita sudah datang menyerahkan dirinya, dan wanita ini bukan wanita sembarangan. Ya, justru ya terkadang yang terjadi malah kita yang pergi mencari-cari. Ya. Nah ini sudah ya
didatangi, kemudian digoda, dia menyerahkan dirinya, dia tidak tertarik. Ya, sebuah ya keanehan bagi wanita itu. Makanya dia mengatakan, saya tidak tahu apakah saya ini manusia atau ya, dia bukan manusia. Nah, kemudian ya setelah itu gagal ya apa yang dilakukan oleh kaisar tadi. Lalu kemudian ya dia berpikir lagi bagaimana caranya menjatuhkan orang ini. Sudah berapa tadi cara yang dilakukan? Sudah 3. Yang pertama ya dibebaskan dari penjara, dari tawanan. Yang kedua diberikan kekuasaan harta. Kemudian yang ketiga diserahkan, ternyata tidak jatuh. Akhirnya kemudian kaisar meminta kepada menteri-menterinya untuk siapkan penyiksaan yang sangat mengerikan. Penyiksaan itu dalam bentuk menyalakan api, lalu kemudian dinaikkan sebuah tungku yang besar, dan di tungku itu dimasukkan minyak kasih masuk, kemudian dinyalakan sampai minyaknya mendidih. Minyak mendidih, bukan air, minyaknya mendidih. Lalu kemudian dikasih keluar dari sel para sahabat yang jadi tawanan itu. Lalu kemudian kaisar memerintahkan pada panglimanya, ambil 2 orang yang sedang diborgol, diikat tangannya, ambil dan buang mereka ke dalam tungku itu. Dan termasuk sahabat tadi ini yang ditawarkan itu, di situ disuruh berdiri saksikan bagaimana penyiksaan terhadap 2 sahabatnya yang dibuang ke dalam minyak yang sedang mendidih. Seketika habis. Lalu kemudian setelah 2 sahabat tadi itu dibuang ke dalam tungku, datanglah kaisar mendekat kepada sahabat yang tadi itu, dikatakan, gimana kalau Anda tidak menerima tawaran dan ajakan saya, Anda akan mengalami sama dengan nasib yang dialami oleh 2 sahabatmu. Bagaimana, mau menerima? Dia mengatakan, saya tidak mungkin terima tawaran Anda. Berarti kau siap menerima penderitaan, penyiksaan sama dengan 2 sahabatmu tadi. Dia mengatakan, saya berharap sebenarnya roh saya ini sejumlah dengan bulu yang ada di badan saya, dan saya dilemparkan ke dalam tungku itu dan keluar satu demi satu. Coba, luar biasa orang ini. Akhirnya kaisar juga melihat orang ini bukan takut dengan ancaman penggorengan. Lalu kemudian dia tawarkan lagi, kalau demikian kita akan buang kamu ke dalam tungku ini. Silakan. Setelah mau dibuang, beliau menangis. Beliau menangis. Lalu kemudian ditahan dulu. Jangan-jangan dia sudah mulai lentur, mulai mengalah. Ditanya, kenapa kamu menangis? Kenapa? Dijawab, ditanya, gimana, sudah mau menerima tawaran dan ajakan saya? Bilang, tidak mungkin saya terima. Ditanya, kenapa kamu menangis? Kamu takut? Dia jawablah dengan jawaban tadi itu. Dia mengatakan, saya tidak pernah takut. Saya menangis ini karena hanya saya memiliki satu jiwa, satu roh saja. Saya berharap seandainya roh saya itu jumlahnya sejumlah dengan rambut yang ada di badan saya ini, dan saya dimasukkan ke dalam tungku itu dan dia keluar satu demi satu. Akhirnya kaisar
ya mengurungkan niatnya untuk membuang masuk ke dalam ya tungku tersebut. Lalu kemudian ditawarkan lagi tawaran. Ya kalau begitu, karena dia lihat luar biasa yang tidak pernah merasa khawatir untuk ya, dan tidak takut dengan ya, pembunuhan dengan kematian. Ini para sahabat, subhanallah, mereka tidak pernah takut menghadapi kematian. Setelah itu ya dia tawarkan lagi, bagaimana kalau kamu mencium jidat saya ya, dan saya bebaskan kamu dari ya tawanan, dari penjara, kamu kembali ke Madinah, cium saja di jidat saya. Nah, lalu kemudian ya dia bertanya, karena dia hidup bukan untuk dirinya saja, ini ada beberapa sahabatnya lagi yang lain. Akhirnya dia mengatakan, saya mau mencium jidat ini orang kafir ini, saya cium jidatnya. Ya. Tapi mungkin ini lebih ringan, ya karena ya ini, makanya dia mengatakan, ya kalau ya, saya cium, apakah semua sahabat-sahabat saya ini mau dibebaskan juga dari tawanan, dari penjara? Iya, Kaisar mengatakan, iya. Semua sahabat-sahabat kamu dan sahabat-sahabatmu, teman-teman kamu ini saya bebaskan. Tapi kamu cium di jidat saya. Karena pertimbangan ya teman-temannya yang mau diloloskan, yang dibebaskan, ya maka ya apa boleh buat, ya sahabat ini ya dia mencium jidatnya itu ya Kaisar. Setelah dia cium, lalu kemudian dia dipulangkan, ya dibebaskan, ya dia dan seluruh teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang tertawan, dan kemudian diberikan hadiah yang cukup besar, diberikan hadiah ya uang yang cukup besar. Lalu kemudian pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, informasi ini, berita ini, peristiwa ini disampaikan kepada Umar bin Khattab yang merupakan khalifah pada saat itu. Ya bukan beliau yang ceritakan peristiwa ini, sahabat yang lain ceritakan bahwa terjadi begini. Ya ketika ya Umar mendengarkan ya kisah sahabat ini, dia kumpulkan kaum muslimin, lalu kemudian mengatakan, haqqun alal muslimina an yuqabbilu ra'sa ya fulan. Lalu kemudian beliau yang duluan, Umar bin Khattab yang duluan mencium jidat ya sahabat ini dan mengatakan, ya menjadi kewajiban bagi semua kaum muslimin untuk mencium jidat ya sahabat ini sebagai bentuk penghargaan, ya apresiasi dari Khalifah Umar bin Khattab ya terhadap ya apa yang dilakukan oleh sahabat ini demi menyelamatkan ya sahabat-sahabatnya yang lain. Ini ikhwas sekalian, ya kisah yang sangat menakjubkan dari seorang sahabat, bukan cerita fiktif. Ya, ini cerita nyata, ya kisah nyata dari seorang sahabat. Siapa namanya sahabat itu? Namanya adalah Abdullah ibnu Huzafah as-Suhami, ya, yang menjadi teladan, menjadi contoh orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang ya sabat ala tariq, dan tidak bergeming dengan berbagai macam ujian, berbagai macam tribulasi, berbagai macam ya tantangan. Bahkan diancam dengan kematian sekalipun dia tidak pernah takut. Ini luar biasa ya kisah orang-orang yang as-sabitin. Dan dalam sejarah ya hampir kalau kita mau baca sirah Nabi, sirah para sahabat, kita temukan ya cuman ini yang menonjol. Ini di antara sahabat yang sangat menonjol di dalam ya keistiqamaan beliau ya menghadapi berbagai macam ujian dan tribulasi. Kehidupan tabi'in juga demikian, bahkan ya sampai sekarang banyak ya ulama-ulama kita ya atau kaum muslimin yang ya begitu tegar menghadapi berbagai macam problema, masalah, tribulasi dan ujian dalam hidup ini. Nah, kenapa bisa demikian? Ya karena kekuatan iman yang ada di dalam ya hati mereka. Hadirin yang sangat berbahagia, ya kita akan sebutkan beberapa poin ya, kalau tidak bisa ya selesai karena waktu, ya kita mungkin ya tunda pada ya kajian kita yang akan datang ya poin-poin, karena ini penting untuk kemudian kita ketahui dan kita berusaha mengamalkan agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang
as-sabitin al-mustaqimin, orang-orang yang tegar dan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara kiat atau cara atau jalan untuk kita tegar dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah al-iqbalu 'alal Qur'an. Ya, al-iqbal 'alal Qur'an. Akrab dengan Al-Qur'an. Ya, akrab dengan Al-Qur'an. Bagaimana bentuk akrabnya kita dengan Al-Qur'an? Ya, pertama, banyak duduk bersama dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mentadaburi Al-Qur'an. Mentadaburi Al-Qur'an dan memahami isinya. Kemudian yang ketiga, usahakan menghafal Al-Qur'an. Ya, kalau tidak bisa seperti kita ini, apalagi yang sudah tua-tua, tidak bisa hafal seluruhnya, paling tidak setiap saat bertambah hafalan, biar satu ayat saja, satu ayat, dua ayat. Cuma kalau kita ini seperti ini sudah tua baru menghafal, dihafal pagi ini, nanti siang sudah hilang. Karena kekuatan hafalan kita sudah melemah seiring dengan usia dan umur. Makanya yang paling bagus sebenarnya menghafal itu di usia anak-anak. Dan itu akan bisa lama bertahan. Kemudian yang berikutnya, bentuk kita akrab dengan Al-Quran adalah mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, ini bentuk al-iqbal alal Quran, bentuk kita akrab dengan Al-Quran. Dan Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, memang diturunkan salah satu di antaranya adalah untuk memperkuat keimanan seseorang. Makanya orang-orang kafir pernah bertanya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Karena Al-Quran kan diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. 13 tahun Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir bertanya, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah menjawab dari pertanyaan orang kafir itu, mengatakan kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu linusabbita bihi fuadak, untuk memperteguh hati kamu. Jadi memang Al-Quran salah satu di antara fungsinya adalah untuk meneguhkan hati dan keyakinan kita. Oleh karena itu kalau kita mau teguh pendirian kita bisa kokoh berada di atas jalan kebenaran, maka harus akrab dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran. Termasuk di antaranya adalah duduk membaca Al-Quran. Jangan sampai terlewatkan satu hari kita tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau orang-orang olahragawan prinsipnya tidak ada hari tanpa olahraga, kita punya prinsip tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran inilah insya Allah iman kita akan meningkat dan akan teguh menghadapi berbagai macam problema dan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Kemudian juga setelah itu kita bagaimana berusaha memahami isi Al-Quran itu. Apakah dengan kita mentadaburi sendiri dari bacaan yang kita baca, atau kemudian kita baca tafsirnya,
atau kita ya duduk ya dalam majelis-majelis yang kemudian di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah cara untuk ya mentadaburi ya isi Al-Qur'an. Kemudian ya dari situ insya Allah akan kita ya naik pada ya peringkat berikutnya, ya kita termotivasi untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ya ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ya juga kita akan masuk pada usaha menyampaikan, paling tidak kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Ya. Kita sampaikan pada anak keturunan kita apa yang kita pahami dari ya isi Al-Qur'an. Ini yang pertama ya. Al-iqbalu alal Qur'an. Ya. Akrab dengan Al-Qur'an. Yang kedua yang ya, bisa menjadi sebab untuk kita tetap istiqamah dan komitmen teguh di atas jalan kebenaran adalah iltizam syar'illahi wal amali salih. Komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ya, dengan mengamalkan amal saleh. Ya, dengan melakukan dan memperbanyak ya amal saleh. Ya, kita komitmen mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ya kita ya perbanyak melaksanakan ya amal saleh. Di dalam Quran surah Ibrahim ya ayat 27 Allah mengisyaratkan tentang hal itu. Ya, Allah mengatakan yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Yusabbitullahu allazina amanu. Allah akan memberikan keteguhan, ya, keistiqamaan dan ya kekuatan pendirian kepada siapa? Allazina amanu. Ya, kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Dan ucapan keteguhan di dunia dan ya, di ya, akhirat, di dunia wal akhirah. Ya. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang ya, zalim. Maka ya memperkuat iman dengan menjalankan ya, syariat Allah Subhanahu wa taala dan ya, memperbanyak amal saleh ini ya, akan meneguhkan ya, pendirian kita dan ya, prinsip kita di atas ya, jalan kebenaran. Oleh karena itu ya, Qatadah ya, menafsirkan ayat yang kita sebutkan tadi dalam Quran surah Ibrahim. Beliau mengatakan ya, tasbitullahi alal mu'minina fid dunya. Beliau mengatakan ammal hayatud dunya fayusabbituhum bil khair wal amalis salih. Ya. Adapun bentuk Allah memberikan keteguhan pada orang-orang beriman di dunia yaitu dengan ya, dengan kebaikan dan amal saleh. Yang kebaikan bil khairi wal amalis salih. Jadi ini menunjukkan bahwa amal saleh itu ya, akan ya, membuat ya, semakin ya, banyak amal saleh kita kerjakan, semakin kuat kita melakukan amal saleh, ya, maka Allah akan ya, semakin memperteguh ya, iman dan ya, keyakinan kita atau hati kita. Ini yang ya, kedua. Yang ketiga, di antara kiat dan cara untuk kita bisa teguh pendirian dan komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tadabbur qasasil anbiya wa dirasatuha lit-ta'assi wal amal. Bagaimana kita berusaha mentadaburi, membaca, mengkaji, menelaah kisah-kisah para nabi, ya, dan berusaha menjadikan sebagai teladan dan contoh, mengamalkan apa yang kita ketahui dari kisah-kisah ya, para nabi. Ya. Di dalam Al-Quran
Ya, banyak sekali kisah-kisah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak sedikit dari kehidupan para nabi itu disebutkan tentang ya keistiqamaan mereka, keteguhan mereka menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Contohnya misalnya Nabi Adam, kita baca kisahnya Nabi Adam, bagaimana ketegaran Nabi Adam awalnya digoda oleh setan, ya, yang memutarbalikkan fakta. Ya. Dan mengatakan bahwa ya, pohon yang ya, tidak boleh dia dekati itu sebenarnya adalah pohon kekekalan. Ya. Jadi dia balik fakta. Dia mengatakan ya Allah tidak menginginkan kamu mendekati atau makan buah pohon itu, karena kalau kamu makan kamu akan kekal. Ya. Tapi dia tidak tergoda. Adam tidak pernah ya, tergoda dan bergeming dengan godaan iblis. Menunjukkan ketegaran ya, Adam, kekuatan iman Adam alaihissalam. Cuma setelah itu ya, iblis tidak diam, tidak pernah ya, tinggal diam mencari bagaimana caranya. Akhirnya kemudian ya, dia menggoda istrinya yang digoda, didekati untuk memakan buah tersebut. Setelah istrinya ya, jatuh, maka istrinya lagi yang menggoda Adam suaminya, dan pada akhirnya Adam terjatuh. Ya. Makanya ada seorang penulis, Mustafa Mahmud Al-Aqad, dalam satu bukunya di bab terakhir, ya bagus sekali pembahasannya. Ya, bab terakhir beliau kasih judul Hadhihi Syajarah, pohon ini. Diangkat kisah itu, lalu kemudian pelajaran yang ya sangat berharga dari itu bahwa ya, biasanya laki-laki itu tegar menghadapi ujian dengan berbagai macam ujian, tapi ketika dia dihadapkan dengan ujian istrinya, dia tidak bisa ya, tegar. Diangkatlah kisah itu. Ya. Adam menghadapi iblis, ya tegar, tidak tergoda. Tapi ketika dia ya digoda oleh istrinya, ya ternyata tidak sanggup. Semua itu jadi pelajaran ya dalam hidup kita ini. Ya, pelajaran dalam hidup. Jadi ternyata makanya itu disebutkan dalam Al-Quran, godaan wanita ini memang sangat besar. Inna kaidahunna azim. Godaan wanita itu sangat besar. Kalau godaan setan disebutkan dhaif. Inna kaidas syaitani dhaifa. Ya. Godaan setan itu lemah, tapi godaan wanita azim. Memang ya, makanya tadi itu yang kita sebutkan ya, Kaisar Romawi menemukan bahwa jalan menjatuhkan seseorang itu dengan godaan wanita, tapi alhamdulillah dengan menghadapi sahabat yang super ya, dia tidak bisa. Kemudian kisah-kisah yang lain, semua kisah-kisah para nabi, bahkan ada buku khusus ya, Qasasul Anbiya. Ya, buku kisah khusus ya, disebutkan kisah para nabi ya, dari Nabi Adam sampai ya, Nabi Isa, khusus kisah-kisah nabi ya, untuk kita bisa, sama dengan Yusuf misalnya ya. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia tegar menghadapi berbagai macam ujian. Ujian pertama dibuang ke dasar sumur ya, walaupun masih sangat belia pada saat itu ya. Tapi ujian yang berat ya ketika dia sudah ya sampai di Mesir, ya, ujian pertama digoda oleh istri raja. Ya. Padahal dia sudah masuk dalam usia pemuda, punya keinginan sebagai manusia biasa, punya keinginan kepada lawan jenis, dan ini sudah dilakukan ya dengan cara yang luar biasa oleh istri raja. Dimasukkan ke dalam kamar, kemudian dikatakan dalam konteks ayatnya wa ghallaqatil abwab ya, wa ghallaqatil, tidak dikatakan wa aghlaqat abwab. Apa bedanya kalau aghlaqat abwab dan ghallaqa ya? Aghlaqat itu artinya dia tutup biasa, dia tutup, dia kunci pintu dan semua jendela, dia tutup, dia kunci ya. Tapi wa ghallaqa itu ya ada makna lebih di situ. Artinya betul-betul
dia kunci dan dia tutup rapat-rapat. Ya. Wa ghalaqatil abwab. Semua pintu, semua jendela kunci dan dia tutup rapat-rapat. Tidak bisa orang masuk. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Hai talak, ayo ke sini." Ya. Ini ujian yang juga tidak mudah, ya. Makanya orang yang bisa lolos dari ujian seperti ini wajar kalau mendapatkan apresiasi nanti di hari akhirat. Di antara ya sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu. Ya. Akan mendapatkan apresiasi dari Allah karena luar biasa bisa menghadapi godaan syahwatnya dan dia tidak terjatuh ke dalam ya perzinahan. Dan ini na'udzubillahi min zalik, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min fitnatis syahwat. Ya. Bahkan ada orang yang kemudian ya pergi safar khusus untuk ya melampiaskan syahwatnya. Orang yang ya, keluarkan uangnya ya untuk syahwatnya dan seterusnya. Na'udzubillah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Hud, ya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang itu, ya bahwa ternyata ya mempelajari kisah-kisah para nabi ya itu akan bisa memperkuat ya konsistensi kita. Ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbita bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Ya. Dan setiap kami kisahkan kepadamu dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, manu tsabbita bihi fuadak, apa yang bisa kami teguhkan ya hati kamu. Ini ya, diisyaratkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya kisah-kisah para sahabat itu, satu di antaranya yang bisa kita ambil dari kisah itu adalah bisa meneguhkan ya hati kita, bisa meneguhkan pendirian kita. Ya sama juga misalnya kisahnya ya Nabi Ayub yang mengalami penderitaan sakit begitu lama dan dia bisa tetap tegar, bisa tetap teguh, ya tidak bergeser sedikit pun. Ya karena seperti yang kita sampaikan bahwa kita ini dalam hidup ini 1001 macam ya ujian, masalah, problem yang akan kita hadapi. Tidak ada orang yang tidak punya problema, tidak ada orang yang tidak punya ujian. Cuma memang ujian itu seiring dengan tingkat keimanan seseorang. Ya. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujiannya. Jadi kalau kita tidak diuji dengan ujian-ujian besar, ya itu menunjukkan bahwasanya ya iman kita ini masih rapuh, iman kita ini masih lemah. Tapi intinya tidak ada orang yang lepas dari ya ujian. Oleh karena itu kita butuh ya kiat-kiat yang membantu kita untuk bisa teguh di dalam menghadapi berbagai macam ya ujian. Termasuk diantaranya adalah ya mentadaburi, mempelajari, mengetahui, menelaah ya dari kisah-kisah para ya nabi dan para rasul. Kita baca Al-Quran, kita akan banyak membaca mengetahui kisah-kisah itu. Bahkan kalau bisa ya baca khusus langsung buku-buku yang menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul yang dijelaskan secara detail. Ya, banyak buku-buku yang ditulis oleh para penulis ya tentang kisah para nabi dan kisah para rasul. Ya kalau kita bisa baca itu sangat ya memberikan inspirasi untuk kita bisa ya komitmen dan konsisten di atas jalan kebenaran. Nah saya kira karena sudah lewat waktu ini, ya kita cukupkan 3 poin dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada ya poin berikutnya karena ini ya hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita usahakan amalkan agar ya kita tetap istiqamah ya sebagaimana kita jelaskan pada kesempatan yang lalu keutamaan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.